Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aulia dengan NPM 24782026 kelas TRI 4A. Di sini saya akan mengerjakan lab pada chapter 6, yaitu lab providing additional storage strategies. Nah, jadi pada lab ini itu menerapkan penyimpanan berbagi file dalam sebuah instance dan memanfaatkan penyimpanan objek. Nah, lalu pada lab ini juga terdapat outcomes atau hasil yang didapatkan. Jadi yang pertama itu mengkonfigurasi volume penyimpanan bersama. Yang kedua itu memasang volume penyimpanan bersama. Yang ketiga itu membuat kontainer. Yang keempat membuat objek ke dalam sebuah kontainer. Pada lab ini kita sebagai pengguna student pada mesin workstation menggunakan perintah lab untuk menyiapkan atau mempersiapkan sistem kita untuk latihan ini. Nah, perintah ini, lab start review start ini digunakan untuk memastikan bahwa semua sumber daya yang dibutuhkan untuk exercise tersebut tuh tersedia. Jadi kita sebelum memulai exercise ini menjalankan perintah ini. Di sini kita masuk ke terminal, lalu kita ketik lab storage review start, lalu enter. Kita tunggu. Di sini sedang melakukan setting up workstation untuk lab exercise yang bakal kita gunakan atau kita kerjakan. Sambil menunggu, di sini terdapat instruksi. Jadi pada lab ini itu terdiri dari dua bagian atau dua part. Pada bagian pertama kita akan menggunakan CLI, dan pada bagian kedua di sini kita menggunakan dashboard. Lalu pada nomor 1 kita sebagai operator domain, yaitu operator 1 itu menggunakan perintah Manila type create untuk membuat tipe berbagi, yaitu chap type. Nah, lalu kita mengeset value pada driver handle share server menjadi false. Nah, di sini setting up-nya sudah selesai. Lalu untuk mengerjakan nomor 1, di sini kita tampilkan solusinya. Nah, pada 1.1 pada workstation, file lingkungan identitas untuk pengguna operator 1 di project production. Jadi kita menggunakan perintah ini. Search operator 1 production min rc. Nah, di sini dia telah pindah ya ke operator 1 production. Lalu yang 1.2 itu menggunakan perintah Manila type create untuk membuat type share-nya. Di sini kita tulis Manila type
create chap fs type false. Kita tunggu. Nah, di sini outputnya itu menampilkan kolom properti dan value-nya. Bisa kita lihat di sini terdapat ID-nya, lalu name-nya, terus visibility-nya itu public, lalu required extra speak-nya itu bisa kita lihat ya di sini. Nah, selanjutnya nomor 2 itu sebagai pengguna cloud atau developer 1 dalam project production ini, kita membuat folder bersama, membuat user bernama production share 1. Jadi folder bersama tersebut tuh harus berukuran 5 GB. Nah, kita tampilkan solusinya. Untuk 2.1 ini sumber environment file untuk developer 1 production RC. Nah, di sini kita ketik perintahnya search developer 1 production RC, lalu kita enter. Nah, di sini sudah masuk ke developer 1 production. Selanjutnya ke 2.2 itu menggunakan perintah Manila create untuk membuat share pada type chaps. Lalu kita konfirmasikan bahwa statusnya itu berubah dari creating menjadi available. Nah, kita Manila create name production share 1 share type chap fs type, lalu chap fs 5, lalu kita enter. Nah, di sini kita lihat statusnya. Nah, statusnya itu sudah berubah menjadi creating. Lalu di sini kita jalanin lagi perintah Manila list columns name share proto status, lalu share type name. Salah. Proto status kok gini, status
status share type name columns name share proto status share type name. Kalau kita enter error ya. Coba kita coba lagi. Manila list. Sebentar. Baik, di sini sudah bisa untuk yang perintah Manila list kolom name share proto status share type name-nya untuk melihat list yang ingin kita lihat ya. Di sini statusnya itu available. Nah, selanjutnya yaitu nomor 3, yaitu meluncurkan sebuah instance production server 7 di project production yang menggunakan dua jaringan interface kartu. Jadi kartu interface jaringan pertama itu terhubung ke jaringan internal proyek production network 1. Kartu interface jaringan kedua itu terhubung ke jaringan penyedia penyimpanan provider storage yang memungkinkan instan untuk langsung mengakses jaringan sistem file bersama atau share. Lalu menggunakan flavor default, lalu image-nya itu reh8 dan key pair-nya itu example key pair. Lalu menyesuaikan instan dengan /home/student/manila/user data.file. Lalu lampirkan IP floating yang tersedia. Di sini kita ke 3.1 itu kita sebagai developer meluncurkan instan menggunakan flavor default, image-nya reh8, key pair-nya itu example key pair, lalu network itu production network 1. Lalu jaringan kedua itu provider storage dan file data penggunanya itu /home/student/manila/user data.file. Jadi di sini kita menggunakan perintah OpenStack server create. OpenStack server create flavor default, image-nya itu reh8, lalu key name-nya itu example key pair, lalu net ID production network 1.
Kita lihat net ID lalu net ID provider storage lalu user data /home/student/manila/user strip data.file lalu /lagi production server 7 white. Lalu kita enter. Di sini kita tunggu outputnya. OpenStack server create for default image relevant keyname example keypair nick net ID production network 1 nick provider storage user data /home/student user data.file. Di sini kita tunggu outputnya. Nah, di sini sudah muncul ya outputnya, bisa kita lihat di sini. Nah, di sini ada production network 1, ada IP-nya. Lalu keyname-nya sudah sesuai, image, lalu name-nya juga udah sesuai sama yang kita buat tadi. Nah, selanjutnya itu ke 3.2 mencari alamat IP floating yang tersedia lalu menambahkan ke instance. Di sini kita OpenStack floating IP list minf JSON. Nah, kita tunggu outputnya. Nah, bisa kita lihat di sini outputnya dia muncul ID, floating IP address-nya, fixed IP address, lalu portnya itu 0. Nah, selanjutnya kita menjalankan perintah OpenStack server add lalu floating IP production server 7 yaitu 172.25.250.170. Lalu kita enter. OpenStack server add. Di sini kita masukin
IP-nya itu yang kita dapat dari list JSON tadi. Jadi di sini OpenStack server at floating IP production server 7, IP-nya itu yang 172.250.169. Nah, kita enter. Nah, di sini sudah bisa ya. Lalu yang bagian 3.3 itu mengkonfirmasi bahwa instance tersebut tuh dapat dijangkau dari workstation. Di sini kita ngeping min C3, lalu kita masukin IP yang kita dapat tadi 172.250.169. Kita ping. Nah, bisa kita lihat di sini pingnya sudah berhasil ya. Jadi dia telah bisa dijangkau dari workstation. Nah, selanjutnya nomor 4 itu membuat pengguna CHAPS eksklusif, yaitu client cloud user untuk mengakses share yang didukung CHAPS Production Share 1, lalu mengizinkan client cloud user pengguna CHAPS untuk membaca dan menulis ke share tersebut. Layanan OpenStack Share File System menggunakan klien Manila pengguna CHAPS untuk melakukan autentikasi saat berkomunikasi dengan cluster CHAPS. Nah, kita akan menggunakan mekanisme CHAPS autentikasi untuk mengaktifkan akses ke share yang didukung CHAPS Production Share 1. Kita itu perlu menjalankan CHAPS out get or create, menjalankan perintah ini di dalam kontainer CHAPS on controller 0 pada controller 0. Nah, langsung saja ke 4.1 itu masuk sebagai controller, yaitu hit admin berubah menjadi root. Di sini kita masukin SSH hit admin controller 0. Nah, di sini udah masuk ya. Lalu selanjutnya 4.2 itu membuat CHAPS pengguna klien cloud user. Jadi menyimpan keyring untuk /home/hit/admin/cloud user keyring dengan perintah podman exe min t. Podman min t chapmon controller 0 chap name client .manila lalu keyring sama dengan /chap .client.manila.keyring lalu lalu kita masuk out.
get or create client cloud user /home /hit strip admin /cloud strip user dot keyring. Lalu kita enter di sini error Postman. Di sini kita cek lagi. Kita harusnya masuk ke root dulu. Sudo min I. Di sini kita copy aja. Ini kita hapus. Lalu kita send, kita tunggu. Lalu di sini kita enter. Nah, sudah ya, berhasil. Selanjutnya itu 4.3 itu mengkonfirmasi bahwa keyring ini telah dibuat secara benar dan berisi kunci cloud user. Lalu di sini kita keluar dari akun controller 0. Di sini kita get /home /hit strip admin /cloud strip user keyring. Enter. Get /home /hit admin. Ini kita typo cloud user. Nah, sudah, lalu kita log out. Nah, di sini masih di hit admin, kita log out lagi. Dan lalu kita ke student workstation developer 1 production. Selanjutnya nomor 5 itu kita menyalin file chap.conf dan cloud user keyring dari controller 0 ke production server 7. Nah, di 5.1 itu kita salin file chap.conf dan cloud user keyring filenya ke folder Manila pada workstation. Nah, di sini kita masuk ke cd Manila. Lalu di sini kita masukin scp/hit admin controller 0 controller 0 lalu cloud strip user keyring /etc/chap/chap
.conf. Lalu di sini titik. Nah, di sini outputnya sudah sama ya, sama instruksinya. Jadi ada quote user keyring, lalu chap.conf. Nah, selanjutnya itu 5.2 menyalin chap.conf dan quote user keyring dari workstation ke production server 7. Kembali, jadi di sini kita return, kita kembali ke student home directory. Nah, di sini kita masukin perintah scp / quote user keyring chap.conf quote user. Kita masukin IP address 172.250.169. Nah, sudah, lalu kita enter. Nah, di sini udah berhasil. Lalu kita ke CD, lalu enter. Nah, selanjutnya itu ke nomor 6 menggunakan perintah Manila Access Allow untuk menambahkan hak akses ke production share 1 klien share 1 ke klien cloud user. Konfirmasi status share tersebut adalah aktif. Nah, di sini kita masukin perintah Manila Access Allow production share 1 chap cloud user. Nah, kita enter. Nah, di sini bisa kita lihat akses to-nya itu cloud user, akses type-nya itu chap, lalu state-nya itu when to apply. Nah, selanjutnya di sini kita cek apakah dia aktif atau enggak. Manila access list production share 1 columns access underscore to access level state. Lalu di sini kita enter. Nah, error. Manila access list production share 1 call. Di sini typo, kurang huruf N. Access underscore to access. Nah, enter. Nah, bisa kita lihat di sini statusnya state-nya itu sudah aktif. Nah, selanjutnya itu nomor 7 menggunakan Manila share export location list untuk menentukan lokasi ekspor production share 1. Di sini Manila share export
transport location list production share 1 columns path. Lalu kita enter. Nah, bisa kita lihat di sini path-nya juga udah ada ya. Lalu terdapat nih 172.24.3.16789 volume no group. Nah, selanjutnya itu nomor 8, membuat titik pemasangan bernama MNT chap pada production server 7. Jadi pada 8.1 membuka SSH ke production server 7 sebagai cloud user. Nah, di sini kita menggunakan perintah SSH cloud user. Kita masukin IP yang kita dapat tadi 172.172.250.169. Salah. Nah, sudah masuk. Lalu 8.2 membuat titik pemasangan /mnt/chap. Di sini kita masuk ke sudo min-i. Lalu kita membuat direktori menggunakan perintah mkdir /mnt chap. Sudah. Lalu nomor 9 pada production server 7 itu kita aktifkan. Lalu kita aktifkan production server 7 repository chap. Lalu install chapfus package menggunakan URL yang ini http://materialexample.com/chap.repo. Jadi ini file repository ya. Di sini kita salin agar enggak ini ya. Oh ya, udah benar. Nah, sudah. Lalu kita masukin perintah yum install chapfus. Nah, di sini kita tunggu hasil outputnya sampai semuanya itu komplit. Kita yes. Nah, kita tunggu sampai install ini komplit. Nah, di sini sudah komplit ya. Lalu yang ke-10 itu dengan menggunakan jalur ekspor yang ditemukan sebelumnya, pasang share tersebut /mnt/chap dengan perintah chapfus. Lalu verifikasi bahwa share-nya itu berhasil dipasang. Ini kita
ID-nya itu. Kita ketik dulu. Di sini /mnt/j, lalu ID include user conf sama dengan /home /include user /chap.conf. Lalu keyring /home /include user user.keyring. Lalu strip client mount point sama dengan /volumes _no group / di sini kayaknya ID-nya itu make yang kita dapat tadi. Nah, iya yang kita dapat tadi itu deh. Kita lihat dulu. Bukan ya di sini. Manila. Kita cari dulu. Nah, di atas ya. Kita tunggu. Kita cari dulu. Yang ini. Nah, ini kita salin ID-nya. Kita copy. Nah, di sini kita copy. Lalu kita masukin ke sini. Salah. Salah ya. Bukan ini. Kita tunggu sebentar. Baik, ini sudah ketemu ya ID-nya. Coba kita cek dulu perintahnya. Chap fuse mnt chap ID include ini. Mana nih? Ini harusnya ID ini. Ada, kita coba enter dulu. Nah, ID
include user conf sama dengan /home include user chap.conf, lalu keyring sama dengan /home include user include user keyring, lalu client mount point volumes no group. Ayo coba kita enter. Nah, di sini sudah muncul ya outputnya, starting chap client dan starting fuse. Lalu di sini kita lanjut perintah df min th. Nah, di sini bisa kita lihat bagian chap fuse-nya itu type-nya itu fuse chap fuse. Lalu size-nya itu 5, use-nya itu 0, masih 0. File-nya itu 6.0 ya. Nah, use-nya itu masih 0%. Lalu mountain on itu /mnt/chap. Nah, selanjutnya ke nomor 11, yaitu untuk memastikan bahwa direktori tersebut production share 1 dapat dibaca dan ditulis, buat file text di /mnt/chap direktori tersebut, lalu keluar dari production server 7. Nah, di sini kita masih di root, lalu echo hello /mnt/chap /hello.txt. Kok malah ini sih? Echo hello /mnt/chap hello.txt. Nah, lalu kita cat /mnt/chap hello.txt. Nah, di sini bisa kita lihat file dari hello.txt, isinya tuh hello. Lalu di sini kita log out, lagi. Salah. Nah, selanjutnya ini di nomor 12. Jadi di dashboard operator 1 itu kita membuat kontainer bernama production backup, mengunggah file /home/student/manila/user data.file ke dalam direktori bernama cloud.init. Jadi 12.1 kita login dulu ke dashboard. Kita buka Firefox-nya, kita tambah tanda plus, lalu kita masuk ke http://dashboard overcloud.example.com.
Nah, di sini kita menggunakan domainnya itu example, lalu username itu operator 1 sebagai user, lalu passwordnya itu Red Hat. Lalu kita connect, kita save aja. Nah, jadi di sini di pojok kanan kita pilih project. Lalu kita pastikan project yang dipilih itu production. Di sini kita pilih production. Nah, sukses. Lalu kita pergi ke project, lalu ke project store. Ini kita ke project store, lalu ke container, kita klik plus container. Nah, di container name kita ketik production backup. Lalu di sini kita pastikan container aksesnya itu tidak public, not public. Lalu kita klik submit. Nah, di sini sudah sukses kontainernya. Selanjutnya 12.3 itu kita klik production backup. Di sini kita klik. Nah, selanjutnya klik plus folder. Lalu di folder name itu kita ketik cloud init dan kita klik create folder. Nah, lalu di 12.4 itu kita klik folder cloud init. Kita klik. Selanjutnya kita klik tanda panah ke atas di samping. Tanda panah yang ini. Kita klik browse. Lalu kita temukan home/student/manila/user data.file. Di mana? Di sini home. Ini open. Di desktop. Kita cari aja di sini. /home dokumen.
student di download di home ya, home ini home student Manila. Kita open. Nah ini kita open. Nah di sini user data file, klik open. Kita klik open aja. Open. Save. Klik open dan upload file. Upload. Oh ini kali ya. Oh, bukan. Sebentar ya. Nah di sini sudah berhasil ya untuk mencari user data.file ya. Itu kita klik upload file. Nah ini sukses file user data. Lalu di sini kita keluar dari dashboard. Nah untuk bagian evaluasi, jadi di sini menilai pekerjaan kita dengan menjalankan perintah lab storage review grade dari workstation kita. Nah, memperbaiki setiap kesalahan yang dilaporkan dan menjalankan kembali skrip hingga berhasil. Nah, di sini bisa kita lihat. Kita jalanin lab storage review grade. Nah, di sini lagi proses penilaian. Ini PES semua sudah berhasil semua ya. Lalu selanjutnya bagian finish. Jadi pada mesin workstation menggunakan perintah lab untuk menyelesaikan latihan ini. Hal ini tuh penting untuk memastikan bahwa sumber daya dari latihan sebelumnya itu tidak mempengaruhi latihan yang akan datang. Jadi lab storage review finish. Nah di sini lagi proses cleaning up ya. Kita tunggu nyampe semuanya ini sukses. Nah, di sini bisa kita lihat ya sudah sukses semua. Nah, mungkin cukup sekian untuk video hands-on lab pada chapter 6 ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf.
Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.